Hai, good morning, good afternoon. Saya Laila Septiani Hidayat, absen 6. Jadi saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan bioteknologi modern di bidang pertanian. Untuk produk pemanfaatan bioteknologi modern di bidang pertanian, yang pertama ada kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode yang bertujuan untuk memperbanyak tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau kelompok sel, jaringan atau organ. Kemudian menumbuhkannya dalam keadaan steril pada medium yang mengandung nutrisi dan mengatur tumbuhan hormon sehingga bagian tersebut dapat bergerak diri dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ yang lengkap, yaitu akar, batang, dan daun. Kelebihan dari kultur jaringan diantaranya ada yang pertama, dapat menghasilkan bibit dalam waktu yang singkat. Kedua, tidak memerlukan tempat luas dan tidak bergantung musim. Yang ketiga, bibit yang dihasilkan seragam dan tahan terhadap penyakit. Lalu yang keempat, ada memungkinkan dilakukannya manipulasi genetik. Sedangkan kekurangan dari kultur jaringan ini yaitu memungkinkan biaya yang besar dibanding hidroponik dan vertikultur. Yang kedua, harus dilakukan oleh orang berkeahlian khusus. Dan yang ketiga, bibit yang dihasilkan memerlukan akumulasi, yaitu penyesuaian dengan cuaca, dengan lingkungan sebelum ditanam. Berikut tahapan perkembangan tumbuhan pada teknik kultur jaringan. Yang kedua, ada hidroponik dan aeroponik. Hidroponik adalah budidaya tanaman dengan memanfaatkan air tanpa media tanah, namun menggunakan air bernutrisi dengan bantuan kerikil, pasir batu bata, arang sekam, serbuk kayu, wool sintetik, dan spons. Aeroponik adalah suatu metode tanaman yang tidak memerlukan media tanah ataupun air. Cara kerjanya yaitu dengan menggantungkan akar tanaman dalam suatu wadah, tapi tetap menjaga kelembabannya. Aeroponik memperoleh makanan dari semprotan nozzle atomisasi yang telah disemprotkan pada akar tanamannya. Kelebihan dari hidroponik, yang pertama, tidak memerlukan lahan yang luas. Yang kedua, tanaman tumbuh lebih cepat dan hasil panen melimpah. Yang ketiga, pemakaian air dan pupuk lebih efisien. Yang keempat, ramah lingkungan dan risiko terkena hama lebih rendah. Dan yang keenam, kebutuhan tenaga kerja lebih sedikit. Dan yang terakhir, tidak bergantung pada cuaca dan tidak perlu menyiram tanaman tersebut. Untuk kekurangannya, diperlukan keterampilan yang khusus untuk membuat perangkat tanam. Yang kedua, diperlukan ketelitian yang lebih ketika meracik nutrisi untuk tanaman. Dan yang ketiga, dibutuhkan biaya yang besar. Berikut gambar pembuatan tanaman hidroponik. Yang ketiga, teknik vertikultur adalah teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat, vertikal, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Media dalam tanaman vertikultur ini dapat berupa tanah atau air yang dipadukan dengan hidroponik. Untuk kelebihan dari pemanfaatan produk bioteknologi modern ini, yaitu vertikultur. Yang pertama, ada pemanfaatan lebih efektif. Yang kedua, portable dan menghemat pupuk. Yang ketiga, mengurangi tumbuhnya gulma. Yang keempat, mempermudah perawatan. Yang kelima, berestetika dan mengasah kreativitas. Dan yang keenam, hasil lebih berkualitas dan sehat. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, penyiraman harus dilakukan secara konsisten. Dan yang kedua, perawatan harus ekstra hati-hati. Dan yang keempat, ada transgenik, adalah tanaman dengan hasil rekayasa genetik sehingga substansi yang dimiliki bukan dari metabolisme normalnya, atau dapat dikatakan tumbuhan yang memiliki sifat baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Pada proses transgenik, tanaman disisipkan gen bakteri yang akan menghasilkan senyawa endotoksin. Untuk kelebihan dari pemanfaatan bioteknologi modern ini, yang pertama, tidak perlu menyemprotkan pestisida karena tanaman akan menghasilkan racun sendiri. Yang kedua, dapat memfiksasi nitrogen sendiri. Dan yang ketiga, kandungan gizi lebih tinggi. Yang keempat, tahan terhadap antibiotik tertentu. Dan yang kelima, hasil panen lebih melimpah. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, kemungkinan munculnya alergen atau toksin baru. Yang kedua, organisasi non-target yang memakan tanaman yang masih hidup. Dan yang ketiga, akan membunuh hampir semua insekta makanan karena tanaman transgenik ditanam secara besar-besaran. Berikut tahapan cara penanaman tanaman transgenik. Itu saja, sekian dari saya. Thank you.